Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, saat ini kami rombongan dari Munjalan Mubarokan berada di Entekong, ingin menuju ke Kucing sebentar lagi. Nah, sekarang kita berada di lokasi BLK, di mana Presiden SBY pernah singgah di gedung ini. Saudara pemirsa, sebentar lagi kita akan menuju ke perbatasan, yaitu di sebelah dekat bukit itu. Jadi bukit itu sudah terbelah menjadi dua, satu milik Indonesia, yang sebelah lagi milik Sarawak. Saudara pemirsa, nanti kita lanjutkan ya perkembangan selanjutnya, bagaimana perjalanan kami ke Kucing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Sajadah Fajar Pontianak, bersama kami ada Ustadz Qadiran Salim. Kemudian kami sekarang berada di perkampungan Darul Iman, adalah perkampungan saudara baru kita dari suku Bidayu. Di sini kita diterima oleh Hikmah, dan bersama kita ada Ustadz Baharudin, nanti akan menjelaskan kepada kita program-program dalam rangka pembinaan saudara-saudara baru kita, khususnya di Malaysia Timur ini. Kami perkenalkan Pak Ustadz Qadiran Salim untuk berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Baharudin, saya berbahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ustadz. Ya, perkenalkan, nama saya Qadiran Salim, asli dari Jawa Tengah. Kampungnya Muntilan, Borobudur. Saya ini adalah keturunan Raja Sailendra, pendiri Borobudur. Nenek moyang saya dulu ikut mendirikan Borobudur. Maka nenek moyang saya kalau sampai di Borobudur mengatakan mau sembahyang. Iya, karena mau menyembah Sang Hyang Widiwasa. Iya. Ya. Nah, saya ini pembina mu'alaf. Iya. Seluruh Indonesia. Ya. Saya ingin tahu bagaimana di Malaysia Timur di dalam pembinaan mu'alaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Hikmah, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Qadiran, Pak Munir, dan semua rombongan. Dan kami mohon maaf mewakili kawan-kawan untuk hari ini ada program lain, jadi saya mewakili semua di Sarawak khususnya ya. Ini Hikmah, asal nama Hikmah ini ada nanti ya. Dulunya namanya Bina. Bina itu Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu. Sesudah 1989 diganti nama Hikmah. Di antara kerja utama dan pertama Hikmah adalah mu'alaf. Begitu. Dan sekarang ini kita memiliki hampir 60 perkampungan macam ini dengan fasilitas yang terus kita tingkatkan. Ya. Kalau boleh saya tanya, mu'alaf ini asalnya dari suku apa, agama apa? Berbagai suku. Ada yang dari animisme asalnya, ada juga yang asalnya dari Kristen. Oh begitu. Ada Dayak? Ya, Dayak ini terbagi banyak. Yang ini Bidayu. Nanti sebelah sana Iban. Jadi di sini ada kurang lebih 23 suku kaum. Kabilah ya. Bidayu itu sendiri juga berbagai dengan bentuk bahasa yang berlainan. Begitu ya. Sebelah sini kebanyakan Bidayu.
Iya, iya. Sebelah sana Sri Aman namanya nanti. Iya, iya, itu kebanyakan Iban. Iya, iya. Jadi mereka asal mulanya tinggal di rumah Panjang. Oh. Jadi untuk membina kekuatan imannya, Iya, karena iya, maklum iya, iya. mu'alaf, jadi orang lama dulu berinisiatif Iya, kumpulkan iya, iya, satu kampung, Iya, iya. kita beli tanah. Oh, begitu. Nah, itulah. Tapi Bidayo memang lain, Bidayo lain dengan Iban. Iban banyak kan rumah Panjang, Bidayo hampir sama dengan Melayu, satu-satu rumah. Nah, ini sekian banyak kampung mu'alaf ini, ya, Iya. sumber dana untuk pembinaan itu dari mana? Kita sendiri. Ya dulu ada bantuan ya dari Arab Saudi. Begitu. Coba kontak dengan kita Jakarta, begitu. dengan Dewan Dakwah, Iya, iya, dengan Pak. almarhum. Almarhum. Ya rapat. Iya, iya, Ya, iya. kalau dulu yang memproses pun kita. Iya. Sebab dulu perwakilan Rabita itu adanya di Jakarta. Iya. Di sini belum. Kalau begitu ini nanti akan saya laporkan dengan Pak Ustadz Suhada nih. Suada udah tahu itu. Udah tahu? Oh iya, biar beliau tahu bahwa saya udah kesini. Terkini. Nah, terkini. Nah, Jadi di sini nih ya kita kumpulkan. Jadi setiap perkampungan itu didudukan seorang dai, seorang ustadz. Ya itu, dan kita bangun masjid. Kita bangun di pusat pertemuan ustadz. iya, iya, iya. Ya, ada cuma baru 2 yang kita bangun. Lepas itu barulah. Jangan lupa di tempat-tempat itu ada yang menterinya kafir. Oh, begitu. Di sini termasuk. Terus biaya hidup ustadz itu kalau di sini Iya. itu berapa dengan keluarga itu? Ya sebulan? mereka supaya boleh hidup saja. Iya, iya. Kala-kala. Kira berapa? Ya, Untuk 700 700 ringgit. 1 ringgit itu berapa rupiah? 3.000. Kalau 700 berapa? Hah? Berapa? 2.100.000 ya. Jadi tempat kita juga harus 3 juta itu membiayai apa itu ustadz saja dikirim ke pedalaman. Kalau di Indonesia 3 juta memang mewah. Di sini 700 itu sederhana. Oh, sederhana. Sebab taraf kehidupan tinggi. Oh, begitu. Iya, pakai ringgit. Jadi Terus zakat mu'alaf kira-kira dilibatkan nggak kita di sini? ada Baitul Mal. Jadi zakat centralized ya, Iya. sentralkan. Iya, iya. Ada asnaf Iya, dapat ya. dakwah ke pedalaman ini Baitul Mal nyumbang kita Begitu. dari zakat. Tapi perlu pakai proposal atau langsung dikasih? Oh, laporan. Laporan. Sekarang kami sedang nyusun anggaran belanja, budget. Nah, Lalu serahkan ke Baitul Mal. nah, Lalu nanti laporan habis duitnya. iya. Kalau tidak dia tidak kasih lagi. Ikut laporan. Dikasihnya ikut laporan. Dia tidak akan bagi awal-awal itu. Begitu. Ketat. Ya. Dan dai-dai ini mesti lapor. Kalau tidak lapor duitnya dikurangi. Ada enggak dai dari Indonesia di sini? Ada tinggal 2 orang. Tinggal 2. Dari mana? Dulu 3. Dari Lamongan. Oh, Lamongan. Pecel lele ya? 1, 2. Oh, di Miri 1, ya Sariki 1. Di sini tinggal 1. Jauh di Sri Aman. Ya kita ambil dari Pontianak. Sutradara aja pikul. Bikin laporan dulu. Pak Ustadz, ini lihat fasilitas olahraga untuk para mualafnya begitu. Saudara pendengar dan saudara pemirsa, inilah safari dakwah kami di Malaysia Timur dalam rangka studi banding pembinaan mu'alaf. Mudah-mudahan hasil dari studi banding ada manfaatnya bagi kita dan bisa memperbaiki kinerja kita. Jadi kan akan ada ibadah Quran. Ya. Saya ada ide. Ya. Saya bilang nanti pemenang cetak t-shirt. Di sini ini ibadah kurban hikmah tapi sininya secara aja. Boleh? Boleh? Ada nanti saya. Logonya. Ya. Jadi di bawah belakangnya ini ibadah kurban Hikmah. yang besar hikmahnya. Sudah ada logo.
lele. Oke, sip. Lagi gini. Tempat masih sebab Oktober 26. Jadi bukan datang Damri. Damri itu si Tini, geng kita itu. Ya itu cuma ide saya. Iya. Sebab selalunya kalau kita potong kan di pedalaman, kita tiap tahun kurban motong di sini 2 ekor. Jadi bos-bos kita turun padang, turun lapangan. Kemarin Ramadan kami makan apa yang ada di pedalaman. Iya. Waduh, rupanya dia asik. Kalau jarang orang mau bawa. Iya. Mereka itu setelah apa itu kembali ke Islam saya bilang, ya mereka itu merasa bahagia nggak? Ya sebenarnya secara zahir, ya tentu persepsi itu macam-macam. Iya. Kebahagiaannya dari sudut apa? Iya. Yang paling kita jaga memang kebajikannya. Kebajikan. Iya. Kadang-kadang kalau Mas. sensitif, Iya. jaga hati. Tapi bisa ada nggak yang apa itu kecewa terus kembali lagi ke agama resmi? Kembali resmi itu tidak ada. Nggak ada. Kadang-kadang Oh. Iya. itu yang kita jaga. Belum jaga iman tuh belum. Iya. Masih jaga manusia. Betul. Jadi biar 30 tahun pun Iya. ada kamu Iya. 5 tahun. Iya. Ini perjuangan lah itu. Iya. Kadang-kadang saya sebagai manusia juga kesel. Tapi saya pikir kenapa Iya. kesel? Ngapain kesel? Saya ubah lagi pikiran. Jangan kesel. Tapi kalau yang sudah mandiri itu terus keluar dari komplek ini, terus mereka dipekerjakan atau cari kerja sendiri atau dicarikan lahan untuk bertani atau bagaimana? Mereka kerja sendiri. Kerja sendiri. Tidak ada sudah. yang kita carikan kerja. Oh begitu. Pada pedalaman itu tanah itu punya dia. Iya. Kita saja yang Lebih makmur. dia kan tinggal nunjuk zaman dulunya. Iya. Sekarang oleh pemerintah sedang diatur supaya ada agen surat. Iya. Mulai suka-suka kita jadi berulang, kita jadi sinopal. Nah kita tolong kalau ada apa-apa. Banyak yang orang suka. Tapi yang jelas setelah menjadi mu'alaf secara ekonomi lebih baik. Sebenarnya Relatif. awal-awalnya juga baik bagi mereka sudah bagus. Oh begitu. Tinggal jaga saja keislaman. Oh begitu. Kalau kita suruh sebab mereka kan kais pagi, kais petang, bukan kayak kita hasil gula misalnya. Maka kita jaga. Kalau hari ada program, berarti dia tidak makan. Kedua, kadang-kadang dia punya beras cukup 10 tahun. Padinya. Kadang-kadang garam makan di ketan di rumah. Iya. Garam itu cukup. Bisa diwawancari kan? Itu apa itu? Boleh kita ketemu. Ketemu dia. Assalamualaikum. Sampai itu. Ya kan kawal kami. Saya ingin kalau di sini apa? Berbincang-bincang atau ngobrol? Berbual-bual. Membual. Berbual pun boleh, Berbual. berbincang pun boleh. Cakap boleh. Paham dia. Tapi berbincang tuh ada bersaling. Saling. Artinya ada berbual tuh tidak apa. Nah, Oh, warung nah, kopi. ada beda kan? Berbual itu saja lah, istilahnya berbual. biasa kosong. Kalau boleh saya tanya, Bapak dulu sebelum masuk Islam agamanya apa? Belum ada agama. Oh begitu. Terus Bapak dari suku apa? Dari suku Dayak. Dayak apa? Dayak Bedayu. Oh Dayak. Dayak Bedayu. Iya. Terus ketika proses masuk Islam itu sendiri atau satu keluarga?
satu keluarga. Satu keluarga. Yang menarik itu kok apa itu mau masuk Islam itu apa? Yang menarik itu tidak ada masalah macam-macam. Gitu. Masa dulu tidak ada. Kalau baru-baru ini ada lah. Kalau mau masuk Islam, mau ingin begini, ingin itu. Kalau masa dulu tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Ya. Dengan karena Allah. Gitu. Iya. Kalau sekarang itu baru ada masalah. Pas masuk dalam, ya hendak nak ingin kepada itu. Oh, mau kawin. Mau kawin. Sekarang susah lagi sekarang. Putra berapa, Pak? Putra 7. Di sini juga. Ada di sini semua? Kalau sudah begini, Atau udah bekerja di luar-luar? Di sini ada 3 orang. Nah, 2 orang cegu. Oh, cegu. 2 agama. program-program Guru agama. sponsor ya. Anak seorang tuh masih menuntut sekolah di Dia pergi ke KL sana. Yang lama kali perempuan. jadi kalau Sekolah agama juga. ada program Sudah berapa tahun tinggal di sini? dulu kita kasih dulu. Di kampung ini Sekarang Mbak dulu Sekarang sudah tidak ada. berapa lama? tahun 83 Bapak Gipan sebelum 83 lagi Gipan nih. Gitu ya. Jadi oleh karena Islam di daerah sini banyak masuk Islam. Masuk Islam Dibikin kampung di sini. Mm-mm. Yang daya yang di rumah panjang pindah sini, datang sini, pindah sini, di sini. Jadi situ tempat. dan Jadi memisahkan diri dengan keluarga, berkumpul menjadi satu, Ya. ya sesama mu'ala begitu Ya ya. itulah. Iya. hanya kayak dakwah. Lalu ada yang Tapi hubungan dengan keluarga yang belum masuk Islam masih terjaga, masih. Tidak ada bedanya. Ya. Kau saya masuk Islam, saya tidak kenal sama kau. Oh, begitu. Ada. Nggak ada yang terusir gitu atau diusir oleh keluarga gitu. Oh, kenapa? Oh, nggak ada. Oh, bagus. Macam biasa masih tetangga rapat lah. Iya. Sebelah sana kan, sebelah Indonesia ada Bengkayang kan, Bidayu juga. Sama ya? Sama betul. Mana? Sebelah sana ya? Mana? Berat. Pancing betul. Bengkayang ya? meskipun berat tapi Banyaklah saudara juga di sana. Ada lah. Ada. Kalau masuk semua. Biasa keluar Biasa masuk. aja. Lewat apa? Lewat Serikin. Keluar masuk. Kalau di sini tidak ada. Ada pintu jalan kecil saja. Di kecil, dari kecil aja. Oh, di sini tidak ada. Di sini Ada. ada bus atau pena. Oh, enggak, ke jalan tembus tidak ada, kita terus ke Bengkayang tak ada. Tidak ada. Mesti pakai Bebas. bus pergi ke Oh, lewat Tebedu. Bengkayang mana? Bengkayang Indonesia. yang nyumbang Kan pisahkan gunung kayak gini. Sama-sama Bidayu. Suku Bidayu. Yang sini sebelah sini Islam mana sih? bukan Tapi Bengkayang jauh. jadi duit Apa yang dekat? Sama Sangkaledu. memang Oh, itu pun jauh. Jauh juga. Yang dekat tuh Balai Kerangan. Iya, itu Bengkayang. Yang paling duitnya untuk dekat kampung-kampung. Ada yang pasar Indonesia Ngabang. ribut itu Apa Ngabang? Wakil rakyat mau Bengkayang dikasih lebih dekat di daerah sana. Tidak terbayang dalam pikiran, belum terpandang di mata insan, halus jelita sang bidadari, emas sutera hiasan diri, ya Allah ya Sayyidi. Irama zikir sepanjang waktu, tenang mengalir sungainya madu, rindang bidara tidak berduri, suci harumnya indah. Samping itu, mereka ini juga ada kalanya kami libatkan di dalam program-program ziarah dakwah. Sebab kami ada program ziarah dakwah ini
kita akan pergi di mana ada saudara kita yang tidak ada kemudahan, yang belum ada masjid, yang belum ada surau, yang masih menggunakan rumah. Belum lama ini kami buat ziarah dakwah di mana bapaknya itu orang Kristen, tapi kita masuk ke dalam rumahnya itu, tanpa kita ziarah dakwah, ada yang ikut kalau tak silap saya ya. Dan alhamdulillah hasil daripada itu nampak kemajuan sedikit ya. Jadi itulah sedikit sebanyak Pak. Kemudian kalau di kawasan Tebut Duduk ini, sengaja hari ini kita bawa ke Darul Falah Temong. Kalau dulu Darul Iman mungkin sudah tak asing lagi. Sebenarnya di Sarawak ini termasuk kawasan ini termasuk nama-nama perkampungan yang kita menggunakan Darul Falah, Darul Iman, Darul Huda, kawasan ini. Sehingga kadang-kadang di sini dia punya dun bukan Islam, ahli parlimen pun bukan Islam, tapi alhamdulillah mereka senantiasa bekerjasama dengan tua kampung. Kalau tak silap saya nanti 28 hari bulan 10 mereka buat ramah tamah Aidil Adha yang disponsor oleh ahli parlimen Datuk Richard Riot. Jadi di sini ada 22 keluarga, 22 keluarga. Dan di sini dulu memang susah nak masuk, jalan raya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita melihat kemudahan-kemudahan yang ada tu ya. Jadi ini namanya Kampung Darul Falah Temong. Kalau kita lihat kawasan ni daripada sempadan tu ini keseluruhannya adalah Islam. Kita beli tanah, kita tempatkan mereka di satu tempat supaya senang kita mengelolanya. Kemudian di atas sana kurang lebih ada setengah jam, 20 minit ada kampung nama lagi Darul Huda. Darul Huda, Ustaz Mahdi itu orang Darul Huda asal Ustaz Mahdi pun anak tempatkan, dan mereka ini adalah merupakan dai hikmah lah jadi kawasan ini ada beberapa buah perkampungan Jadi itulah sedikit sebanyak mungkin cerita masalah umat Islam di sini Jadi insyaAllah sekali lagi kami daripada Hikmah merakamkan ribuan terima kasih lah ke atas rombongan khususnya Pak Abdul Munir, kerana sekali lagi dapat bersama-sama kami datang ke Kuching ini walaupun belum sampai ke Kuching tapi sudah sampai ke Sarawak Jadi itulah sedikit sebanyak, mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih khususnya para penduduk daripada Kampung Darul Huda Tepoi, kena mendek kamu dapat boleh penuh kaja pun boleh adalah tak payah naik kereta tak apa jalan kaki. Kalau daripada Insan Jaya, daripada Darul Iman terima kasih kerana sama-sama dengan pihak rombongan sekali lagi Jadi kami minta maaf seandainya sambutan daripada pihak kami ni ada cacat, ada kurangnya sebab mereka ini alhamdulillah bersemangat Pak. Jadi dah tahun ke-10 tu mereka ke-7 tu sudah bersusun sudah insya-Allah. Tapi ialah begitulah sini jadi itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dan amanat ataupun ucapan balas daripada wakil rombongan yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Munir. Majlis mempersilakan dan menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ayat Sadaqah Al-Azim. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya pagi dan siang hari ini pada tarikh 14 Zulqa'dah kita dapat bermuajahah di Kampung Darul Falah ini
dalam satu acara bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Wanita. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya, semoga melimpah kepada kita sekalian. Para alim, para ustadz yang saya muliakan, Ustaz Idris Ahmad, Ketua Kampung Darul Falah, ahli-ahli Kampung Darul Falah dan ahli-ahli Kampung Darul Iman, Ustaz Junaidi, Ustaz Mahdi dan seluruh yang berhadir. Ustaz Baharudin barangkali masih membantu. Kami punya satu kereta. Satu kereta ini salah isi minyak. Jadi karena sama saja dia punya pump sama saja antara diesel dengan petrol. Jadi harus jadi isi petrol, isi diesel. Mudah-mudahan tambah lancar enjinnya. Bersama kami juga ada Ustaz Qodiran Salim. Beliau juga menyertakan istri beliau. Mudah-mudahan nanti bisa. Dan ada satu dari ahli rombongan ini sudah mati, bangun lagi, tapi bukan bangkit. Itu Ibu Erna. Dia pernah mati suri, tapi hidup lagi supaya diberi pelajaran macam mana nanti orang mati. Bila-bila nanti ada masa mungkin beliau bisa berceritalah, kalaupun tidak siang hari ini. Para hadirin sekalian, kami merasa sangat tersanjung karena para hadirin mengeluh-elukan kedatangan kami di tempat ini, padahal kami ini juga biasa sajalah. Dan alhamdulillah ini rasanya kali ketiga saya masuk di kawasan ini. Cuma berkumpul di Darul Falah ini barulah ini kali. Dulu kita ada di Darul Iman. Mudah-mudahan lain kesempatan kita datang lagi ke satu kampung apa lagi, Darul Huda. Insyaallah. Niat kami datang ke sini kali ini itu karena ada keinginan besar daripada Al-Ustaz Qodiran Salim, yang beliau adalah penulis buku-buku dan peneliti lintas agama. Lalu saya sambut baik dan mengontak Ustaz Baharudin, dan kita bagi surat kepada Hikmah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini, dan insyaAllah nanti sore kemudian subuh besok kita terus ikut senarai yang telah dibuat oleh pihak Hikmah. Saya berbahagia juga hari ini bertemu dengan Majelis Taklim ibu-ibu. Bila di Indonesia, khususnya di Pontianak, Majelis Taklim ini bernama Badan Kontak Majelis Taklim. Nah, mungkin nanti bila ada masa, bolehlah Bapak, ibu-ibu boleh kunjung ke sana, atau barangkali pihak Majelis Taklim itu bisa jemput ke sini. Tapi tak usah jemput semua, karena banyak dia punya anggota di seluruh kota, di seluruh kampung-kampung semua ada. Jadi untuk Kalimantan Barat mungkin ada dalam puluhan, barangkali ratusan ribu ibu-ibu yang bergabung dalam Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi barangkali nanti bisa berbagi pengalaman lah antara Badan Kontak Majelis Taklim dengan ibu-ibu Majelis Taklim di tempat ini. Kami juga berbahagia bahwa kedatangan kita disambut dengan kompang, ya. Jadi di dalam ahli rombongan Sajadah Fajar ini ada yang bisa menyanyi untuk kompang. Mungkin ada Ibu Rahman nanti bisa menyanyi. Nanti ibu-ibu boleh minta dia menyanyi untuk kompang. Jadi kita senang sekali. Kami pun kali ini berkunjung taklah begitu ramai. Jadi hanya ahli-ahli ini dalam lebih kurang 20 orang. Karena kalau kita kasih maklumat,
Mesti yang mau datang banyak sekali, bisa sampai 500 orang, nanti kita payah urus. Jadi biarlah kita datang saja 20, nanti lain kali ada dagang datang lagi begitu, supaya selalulah kita menjalin silaturahmi di antara kita, khususnya saudara-saudara kita yang ada di kawasan perkampungan Muslim di daerah ini dengan bagi kami dari Pontianak, khususnya yang para aktivis Sajadah Fajar. Jadi mudah-mudahan ini terus terjalin hubungan ini. Jadi bila ini kami maklumatkan, pasti akan datang begitu ramai, merepotkan Pak Idris. Jadi kita hanya 20 saja. 20 ini pun satu kereta sudah ada masalah lagi, ada case. Baru 20 sudah ada case, apalagi 200. Jadi begitu, kami senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita berbagi pengalaman lah, karena ini hari sudah siang. Barangkali nanti ada waktu dibagi sama Pak Ustadz Qudran Salim untuk memberikan tausiah kepada kita. Maka saya mempersingkat kata lah untuk mengakhiri perbuatan ini. Terima kasih banyak di atas segala keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu, cik-cik, tuan-tuan dalam mengelulukan kedatangan kami tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan merenung santapan rohani yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustadz Qudran Salim untuk kita semua. Jadi majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormatin bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimahullah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tausiah pada siang hari ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di antara para tokoh di Sarawak ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimahullah. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Qodiran Salim, asli dari Jawa Tengah, tepatnya dari Muntilan, Magelang. Oleh karena itu, bahasa saya tidak seperti bahasanya Pak Haji Abdul Munir. Kalau beliau memang sudah fasih berbahasa Malaysia, tapi karena saya ini baru masuk pertama kali ini, dari tadi saya mulai belajar membaca istilah-istilah Malaysia, yaitu di papan-papan tulis. Saya mau nyebut mobil dengan kereta itu canggung, sebab kalau kereta tempat saya itu andong yang ditarik oleh kuda. Ya, mohon maaf kalau bahasa saya, bahasa Indonesia campur Jawa. Ya, pedok, ya, lidahnya tebal, bibirnya tebal. Jadi nggak bisa fasih. Bapak Ibu, para hadirin rahimahullah, saya sebenarnya bukan ustaz. Saya hanya seorang peneliti lintas agama dan lintas kitab suci. Saya adalah seorang sarjana akuntan, bukan sarjana agama. Saya meneliti lintas agama dan lintas kitab suci, khususnya agama Kristen, Hindu, Buddha. Karena lingkungan saya ketika waktu saya masih kecil itu sebagian di samping Islam mayoritas, lingkungan saya adalah orang-orang Katolik dan juga Protestan. Karena dekat dengan Candi Borobudur, maka juga ada yang beragama Buddha. Kemudian ada lagi Candi Prambanan di Jogja, itu candi Hindu. Saya tertarik meneliti agama-agama di dunia ini karena apa? Karena pada era globalisasi sekarang ini, di mana batas-batas negara itu hampir-hampir sudah tidak kelihatan lagi, apalagi dari segi komunikasi. Maka penyebaran agama di seluruh dunia itu menjadi bebas, tidak bisa dihalangi lagi. Kita bisa membuat peraturan, tidak boleh berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Tapi secara praktek kenyataan, mereka bisa memasukkan ajaran-ajaran mereka
melalui televisi masuk ke kamar-kamar. Nah, kita tidak bisa mengontrol. Bisa jadi anak-anak kita bisa terpengaruh, akhirnya murtad. Dalam dunia maya, istilah di Jakarta atau dunia internet, saya mengikuti perkembangan Islam dan juga perkembangan gerakan Kristenisasi di Malaysia. Saya sering membaca di situs-situs di internet, konon ada ustazah dari Malaysia yang murtad, kemudian membuat posting menghujat Islam. Nah, ini ingin saya pertanyakan, apa betul di Malaysia itu ada ustadz dan ustadzah murtad menjadi Kristen? Pernah dengar? Belum. Di sini. Mungkin kalau di sini insya Allah nggak ada, tapi di luar sana. Waktu itu saya pernah mendengar informasi, katanya kalau di Malaysia itu kitabnya orang Kristen yang disebut Bible nggak boleh menyebut kata Allah. Apa betul? Terus kitabnya orang Kristen di Malaysia itu kalau Tuhan disebut apa, Pak? Bapak pernah baca? Allah juga. Tapi dulu kan diprotes, Pak. Nah, ini ternyata mereka itu mempunyai program untuk mendangkalkan akidah umat Islam itu dengan cara menyamanyamakan istilah. Ya, menyamanyamakan istilah. Istilah Islam yang berasal dari Al-Quran mereka rubah pengertiannya, kemudian dimasukkan atau dibakukan di dalam kamus bahasa Melayu. Kalau di Indonesia, iman itu diartikan percaya dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia apa, Pak? Iman sama. Berarti program orientalis itu mendunia, tidak hanya bersifat lokal. Yang saya teliti menurut Al-Quran, surat Ali Imran ayat 171 dan 172. Mukminina ala dinastajabu lillahi wa rasul. Iman yaitu mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini pernah saya sampaikan dengan atau kepada teman-teman saya Facebooker. Saya aktif di Facebooker dan saya banyak bergabung dengan grup-grup yang ada di Malaysia ini. Mungkin ada 5-10 grup. Kita memang saling bertukar pikiran. Ternyata gerakan orientalis atau misionaris ini memang sudah merembah kemana-mana. Nah, tujuan saya mempelajari lintas kitab suci itu atau lintas agama agar umat Islam ini tidak mudah dipengaruhi dengan penyamaan istilah-istilah tadi. Ya. Sehingga umat Islam kuat akidahnya, kuat imannya dalam arti ketaatannya, bukan sekedar
kepercayaannya. Banyak umat Islam yang terkecoh, tidak bisa membedakan antara pengertian agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Mungkin kalau di sini disebut agama ya. Betul ya? Kalau di Indonesia, agama Islam itu artinya petunjuk tata kehidupan manusia yang diciptakan Allah. Agama Kristen adalah kepercayaan terhadap Yesus yang mati disalib, menjadi mayat, kemudian dikafani, dimasukkan dalam lubang kubur berupa gua. Pada hari ketiga, yaitu Minggu pagi, bangkit hidup kembali, ya, menjadi mayat hidup, kemudian dianggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau bapak-bapak tidak percaya, di sebelah sana itu tadi ada gereja. Tanya, apa itu agama Kristen? Agama itu Kristen itu hanya sebuah kepercayaan, bukan aturan tata kehidupan. Aturan tata kehidupan dari Kristen yang dipakai oleh Kristen itu berasal dari ajaran Islam, mengambil dari Al-Quran. Itu dilakukan oleh orang Kristen ketika terjadi perang salib 600 tahun yang lalu, ya. Kemudian buku-buku ilmu pengetahuan banyak yang dirampas oleh orang Kristen, kemudian dikembangkan di Eropa, diterjemahkan, akhirnya menjadi sains yang kita nikmati sekarang ini. Ini semua sumbernya dari Al-Quran. Di dalam Bible sendiri itu tidak mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi di situ memuat cerita-cerita yang khayal, mitos, dan juga dongeng-dongeng. Saya menemukan banyak ayat. Salah satunya di situ disebutkan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga. Hari keempat diciptakanlah matahari. Ya. Logis kan? Ini dalam kitab Kejadian pasal 1. Ya. Kira-kira tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup nggak tanpa matahari? Nggak bisa. Ini saya pakai buat diskusi sama pendeta. Akhirnya karena saya bawa kepada pemikiran yang logis, akhirnya pendetanya menyerah masuk Islam. Karena saya perlihatkan ayat dalam Al-Quran Surat 78 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan Allah menciptakan matahari. Matahari ya menimbulkan awan. Dari awan turun hujan. Dari hujan menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Silahkan baca. Saya kasih tahu bahwa inilah Islam. Ternyata mereka
Ada Pak. Coba Pak. Dan kami jadikan periksa yang amat terang matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhnya Bapak. Iya. Nanti lain kali kita kasih Alkitab digital ya Pak. Jadi bisa sekalian bareng bersama saya. Jadi, iya kan? Iya, sudah satu tim Pak. Iya kan? Saya nyebut, Bapak yang baca. Iya. Nah ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin rahimahullah. Tapi sebelum saya teruskan, waktu saya itu diberi berapa menit? Habis ya? Boleh habis? Ini kan sebuah hanya perkenalan ya, ta'aruf ya. Iya. Nah, ini saya ingin memberitahu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Tapi jangan dipakai untuk menghujat, mengejek, menghina. Karena dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 108, kita tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan orang lain, sekalipun Tuhan mereka itu bukan Allah. Ya. Nah, di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92 itu dikatakan begini. Mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah, bumi belah, gunung runtuh karena ucapan itu. Jadi di dalam ayat ini dikatakan, mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Manusia di muka bumi itu yang mengatakan Tuhan punya anak, ya, sekarang ini adalah beragama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Konghucu tidak, Yahudi pada zaman dulu, Uzair. Uzair itu kalau dalam Bible disebut Ezra. Ya. Kemudian saya cari permasalahannya, mengapa Allah begitu murka dikatakan punya anak? Hampir-hampir langit pecah, bumi belah, gunung runtuh. Inilah kemurkaan Allah. Karena merasa dihina. Maka saya teliti di dalam Bible. Siapa sih yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah itu? Akhirnya saya temukan beberapa ayat. Nanti boleh dicek. Dalam Injil Markus 3 ayat 11, di situ dikatakan, bila mana roh-roh jahat melihat dia, melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur dan berteriak, Engkaulah anak Allah. Jadi di dalam Injil Markus 3 ayat 11 yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah roh jahat. Dan kira-kira Bapak tahu nggak roh jahat itu apa? Tahu nggak? Roh jahat itu bukan roh yang baik, bukan roh suci, bukan roh kudus, alias setan. Lebih tegas lagi dalam Injil Lukas ayat 4 pasal 4 ayat 40. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, kemudian menaruh tangannya di atas kepala orang-orang yang sakit tadi keluar setan-setan. Kemudian setan-setan itu berteriak, ya, Engkau adalah anak Allah.
Ya. Jadi yang mengatakan Yesus anak Allah itu roh jahat, setan. Ada lagi dalam Injil Lukas 8 ayat 26 sampai 28. Ketika Yesus pergi ke sebuah daerah Gerasa, Yesus didatangi oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu dirasukin setan-setan. Sudah lama tidak berpakaian, tinggalnya tidak di rumah tapi di kuburan. Setelah ketemu Yesus, laki-laki itu jatuh tersungkur dan berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hei, Yesus anak Allah yang maha tinggi." Jadi yang mengenal Yesus anak Allah yang maha tinggi adalah seorang laki-laki yang kerasukan setan-setan, sudah lama tidak berpakaian, tinggalnya tidak di rumah tapi di kuburan. Bapak-bapak bisa memiliki kasar rasional, ya. Nah, itulah mengapa Allah murka dikatakan punya anak. Karena yang mengatakan Allah punya anak atau Yesus anak Allah adalah roh jahat, setan, dan orang tidak. Kemudian itu diteruskan oleh namanya Paulus. Setelah itu diikuti oleh orang Kristen dengan syahadat Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Nah, dengan demikian bapak-bapak bisa tahu kalau mereka itu mengatakan yang bahwa Yesus anak Allah, berarti mengikuti ajaran roh jahat, setan, dan orang yang tidak waras. Nah, kira-kira mereka itu nanti masuk kemana di hari akhirat? Nah, inilah ya sekedar masukan dari saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan mudah terpengaruh ya dengan istilah-istilah yang mereka sampaikan, seolah-olah istilah itu sama dengan istilah Islam. Karena istilah-istilah itu sudah dimodifikasi, ya, dibelokkan dan dipersempit makna. Itu saja Bapak Ibu para dirahmatullah sebagai bahan renungan dan masukan. Sekali lagi saya sekedar menyampaikan ya supaya hal ini menjadi perhatian bagi kita semua dan tidak mudah terpengaruh. Karena apa? Mereka sangat antusias, sangat agresif dalam menyebarkan agamanya kepada umat Islam di berbagai belahan di dunia ini, ya. Tidak hanya di Malaysia, tidak ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena ini ada unsur politis, ya. Saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan ukuran, yang benar hanyalah Allah semata. Dan akhirul kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara kita, marilah kita bersalawat bersama-sama.
Ini agak bau kurang hasilnya. Demikian saudara pemirsa, acara yang kita laksanakan di perkampungan Muslim Garut Malah di tempat ini, dan alhamdulillah sudah sukses, dan persahabatan dengan Muslim di Malaysia bagian timur terwujud dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Ibrahim, Ketua Umum dari Iman, mengucapkan ribuan terima kasih atas pembangunan dari perang lah. Jadi alhamdulillah yang kesempatan ini, program ini kita akan mudah-mudahan lah kita akan melanjutkan masa nanti. Mudah-mudahan kalau ada rombongan kami nanti mungkin lah tidak bila lah, mungkin kami akan ke sana nanti untuk menyambut tuan dari pihak rombongan dari perang. Jadi saya tidak pernah agak panjang ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita bersama dengan Sajadah Fajar dan Munzal Mubarakan akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kucing, Kucing Utara, dan di sana akan kita berkunjung juga ke Ibu Pejabat Hikmah sebagai penggerak dakwah di Sarawak ini, terutama untuk pembinaan para mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.